Bayangkan, sebuah pagi yang cerah di desa yang damai. Petani memulai hari dengan semangat, menggiring ternak ke padang rumput yang hijau. Anak-anak bermain riang di sekitar, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, tanpa disadari, ancaman yang tak kasat mata sedang mengintai. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi. Sapi-sapi yang tampak sehat tiba-tiba terjatuh dan mati tanpa sebab yang jelas. Warga desa mulai panik, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak tahu bahwa musuh yang mereka hadapi adalah sesuatu yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, tetap menjadi misteri bagi banyak orang. Penyakit ini tidak hanya menyerang hewan, tetapi juga manusia. Gejalanya beragam, mulai dari luka pada kulit yang tampak seperti gigitan serangga, hingga demam tinggi dan sesak napas yang parah. Dalam beberapa kasus, penyakit ini bisa berakibat fatal dalam waktu yang singkat. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin sebuah desa yang damai tiba-tiba dilanda malapetaka seperti ini? Hari ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan di balik penyakit mematikan yang dikenal sebagai antraks. Dari sejarah kelamnya hingga cara penyebarannya, serta upaya manusia untuk melawannya, bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang akan membuka mata kalian tentang ancaman tersembunyi di balik spora kecil yang mematikan. Setelah mengetahui ancaman tersembunyi yang mengintai desa, penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya antraks ini. Antraks adalah penyakit infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri bernama Bacillus anthracis. Bakteri ini memiliki kemampuan unik untuk membentuk spora yang tahan lama, memungkinkan mereka bertahan di lingkungan ekstrim selama bertahun-tahun. Spora ini dapat ditemukan di tanah dan dapat menginfeksi hewan serta manusia ketika terhirup, tertelan, atau melalui kontak dengan luka terbuka. Sejarah mencatat bahwa antraks adalah salah satu penyakit tertua yang dikenal manusia. Diperkirakan, penyakit ini berasal dari Mesir dan Mesopotamia ribuan tahun yang lalu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa wabah antraks telah mempengaruhi populasi hewan dan manusia sejak zaman kuno. Di Indonesia, jejak antraks ada sejak masa kolonial. Kasus pertama dilaporkan pada tahun 1884 di Teluk Betung, Lampung. Sejak itu, beberapa daerah di Indonesia melaporkan kejadian antraks, baik pada hewan maupun manusia. Misalnya, pada tahun 1885, kasus antraks terjadi di Buleleng, Bali, Palembang, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian, pada tahun 1886, penyakit ini berjangkit di Banteng, Padang Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur.
mendapati infeksi ini. Setelah memahami apa itu antraks dan bagaimana penyebarannya, penting bagi kita untuk mengenali gejala-gejala yang muncul pada manusia dan hewan, serta mengetahui cara pencegahan dan pengobatannya. Antraks dapat memanifestasikan dirinya dalam 3 bentuk utama pada manusia, masing-masing dengan gejala yang berbeda. Yang pertama, antraks kulit. Hal ini dapat ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang gatal, mirip dengan gigitan serangga. Benjolan ini kemudian berkembang menjadi luka dengan pusat berwarna hitam yang tidak menimbulkan rasa sakit. Biasanya muncul di area tubuh yang terbuka seperti tangan, lengan, atau wajah. Ini adalah bentuk antraks yang paling umum dan paling ringan. Dengan pengobatan yang tepat, jarang berakibat fatal. Yang kedua, antraks inhalasi. Gejalanya itu seperti flu, seperti demam, batuk, dan nyeri otot. Gejala dapat berkembang menjadi sesak napas, nyeri dada, dan syok. Bentuk ini lebih jarang terjadi namun sangat berbahaya dan memerlukan penanganan medis segera. Yang ketiga, antraks pencernaan. Gejalanya itu seperti mual, muntah, sakit perut, diare yang kadang disertai darah, dan demam. Hal ini terjadi akibat mengonsumsi daging yang terkontaminasi dan tidak dimasak dengan baik. Hewan yang terinfeksi antraks, terutama hewan herbivora seperti sapi, kambing, dan domba, dapat menunjukkan gejala seperti demam tinggi, yaitu hewan tampak lesu dan kehilangan nafsu makan. Kesulitan bernapas, yaitu napas cepat atau terengah-engah. Kejang, sebelum kematian, hewan mungkin mengalami kejang-kejang. Kemudian yang terakhir, kematian mendadak. Dalam beberapa kasus, hewan dapat mati secara tiba-tiba tanpa menunjukkan gejala sebelumnya. Untuk mencegah penyebaran antraks, langkah-langkah berikut dapat diambil, seperti vaksinasi. Melakukan vaksinasi pada hewan ternak di daerah endemik antraks untuk mencegah infeksi. Kemudian, hindari kontak dengan hewan terinfeksi. Jangan menyentuh atau mengonsumsi produk dari hewan yang dicurigai terinfeksi. Kemudian, pengolahan daging yang benar. Pastikan daging dimasak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Bagi pekerja yang berisiko tinggi seperti peternak atau pekerja pengolahan produk hewan, disarankan untuk menggunakan sarung tangan, masker, dan pakaian pelindung saat bekerja. Kemudian, jika terinfeksi antraks, penanganan medis segera sangat penting. Pengobatan biasanya melibatkan antibiotik, antitoksin, dan perawatan suportif. Deteksi dini dan pengobatan yang tepat dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan mengurangi resiko komplikasi yang serius. Antraks bukanlah ancaman yang asing bagi Indonesia. Sejak tahun 1884, kasus antraks telah dilaporkan di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu kasus awal terjadi di Teluk Betung, Lampung pada tahun 1886. Namun, penularan ke manusia baru tercatat pada tahun 1999 di Purwakarta, Jawa Barat. Baru-baru ini, pada tahun 2024, terjadi wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga Maret 2024, tercatat 45 orang suspek antraks. Dengan rincian, 26 kasus di Sleman dan 19 di Gunung Kidul. Kasus ini menunjukkan bahwa antraks masih menjadi ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Selain itu, antraks juga dikenal sebagai salah satu agen potensial untuk senjata biologis. Bakteri Bacillus anthracis dapat diolah menjadi spora yang mudah disebarkan melalui udara, air, atau makanan, dan memiliki tingkat kematian yang tinggi jika tidak ditangani dengan cepat. Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengingatkan bahwa antraks bisa digunakan sebagai senjata biologis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan tentang antraks. Langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi pada hewan ternak, pengolahan daging yang benar, dan edukasi masyarakat tentang bahaya antraks harus terus digalakkan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Untuk mengatasi ancaman antraks, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategi guna mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit ini. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi rutin pada hewan ternak di daerah endemik. Kementerian Pertanian secara rutin menyediakan vaksin antraks dan melakukan vaksinasi massal pada ternak untuk meningkatkan kekebalan hewan terhadap penyakit ini.
Selain itu, pemerintah juga melakukan surveillance aktif untuk mendeteksi dini kasus antraks pada hewan dan manusia. Tim kesehatan hewan dan petugas kesehatan masyarakat bekerja sama dalam memantau kesehatan ternak dan masyarakat, terutama di wilayah yang pernah terjadi kasus antraks. Langkah ini penting untuk memastikan respon cepat jika ditemukan kasus baru. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama. Pemerintah melalui berbagai instansi terkait memberikan informasi mengenai bahaya antraks, cara penularan, gejala, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat dihimbau untuk tidak menyembelih atau mengonsumsi hewan yang sakit atau mati mendadak, serta melaporkan segera kepada petugas jika menemukan kasus tersebut. Peran serta masyarakat sangat krusial dalam upaya pencegahan dan pengendalian antraks. Peternak diharapkan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar, menerapkan biosecurity yang baik, serta memastikan ternak mereka mendapatkan vaksinasi secara rutin. Selain itu, masyarakat umum perlu waspada dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala yang mencurigakan setelah berinteraksi dengan hewan atau produk hewan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengendalikan penyebaran antraks di Indonesia. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan respon cepat terhadap kasus yang muncul, diharapkan ancaman antraks dapat diminimalisir dan kesehatan masyarakat serta hewan ternak dapat dijaga dengan baik. Setelah menelusuri jejak antraks, dari sejarah hingga upaya pencegahannya, kita memahami bahwa penyakit ini adalah ancaman nyata yang dapat dicegah dengan kerjasama dan kewaspadaan. Pengetahuan adalah kunci utama dalam melindungi diri kita, hewan ternak, dan komunitas dari bahaya antraks. Mari kita sama-sama mengambil langkah preventif, memastikan hewan ternak divaksinasi, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera melaporkan jika ada tanda-tanda mencurigakan. Ingat, tindakan kecil kita hari ini dapat mencegah wabah di masa depan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Jika kalian menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain. Bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye!